Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih dalam pembahasan 33 karya dahsyat Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus berkarya dahsyat. Amin. Minggu lalu kita sudah membahas karya dahsyat pertama dari Roh Kudus, yaitu membaptis. Karena Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku, yang jauh lebih berkuasa daripadaku, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Hari ini kita akan membahas tentang mengarahkan pada karunia-karunia Roh Kudus. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya perlu karunia Allah. Dalam bahasa Inggris, karunia Roh Kudus disebut sebagai the gift of the Spirit. Gifts juga berarti hadiah, sama-sama bilang sama saya hadiah. Saya percaya bahwa pada dasarnya kita semua senang dengan hadiah. Kadangkala kita beli celana jeans, hadiahnya gantungan kunci. Walaupun gak ada hubungannya, tapi kita senang. Dan kadangkala kita minta dua. Ya hadiahnya dua dong. Itu baru beli celana jeans. Iya kan? Jangan sampai kita beli jaket berhadiah mochi. Lebih jauh lagi hubungannya. Itu baru dari sang penjual kita dapat hadiah udah senang. Karena kadang-kala kalau bicara hadiah, bukan soal harganya, tapi kenikmatannya gitu. Betul nggak? Senang aja kalau dapat hadiah. Apalagi kalau hadiah itu dari suami. Ada ibu-ibu yang lihat saya, nggak mungkin mah kalau dia. Dan kembali kadang-kala bukan soal harganya, tapi soal kasihnya, perhatiannya. Betul? Kecuali ada orang, ya ngapain hadiah kayak gini, matre lu. Ada sih yang matre gitu. Itu baru dari suami. Apalagi kalau hadiah datangnya dari mertua. Ayya. Ada yang mukanya asem banget lihat saya. Mertua. Tunggu matahari terbit dari barat, pendeta. Tapi ada yang aneh dalam gereja Tuhan. Hari-hari ini gift of the Spirit, karunia-karunia roh seperti ditolak oleh banyak gereja. Banyak gereja hari-hari ini bahkan tidak tertarik membahas tentang karunia-karunia Allah. Bahkan topik pembahasan tentang karunia-karunia Roh Kudus seringkali menjadi bahan untuk diserang. Tapi saya tetap percaya Tuhan mau kita diperlengkapi dengan karunia. Ya tapi buktinya banyak karunia-karunia yang sesat. Sesuatu yang berkualitas selalu pasti akan dibarengi dengan yang palsu. Saya mau tanya sama saudara. Uang ada palsunya enggak? Sekarang pertanyaan saya. Saudara tetap mau pegang duit enggak? Ya tapi kan ada palsunya, saya gak mau pegang duit. Karena tugas saudara bukan fokus pada yang palsu. Setuju? Jangan karena, oh ya tapi ada bahasa roh yang palsu, ada nubuatan yang palsu, ada hamba Tuhan yang palsu. Semuanya boleh ada yang palsu. Fokus kita pada kebenaran. Dan Alkitab berkata kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Simple aja. Satu kali teman saya polisi. Lalu saya tanya, Pak sekarang tugas di mana? Dia bilang upal. Hah? Apa itu? Uang palsu. Jadi saya tanya, jadi apa ciri-ciri uang palsu?
Dia cuman bilang, repot pendeta. Karena terus berganti. Kita temukan misalnya seperti kayak tali air. Waktu kita umumkan ke masyarakat, dia robah lagi. Ada tali airnya tapi palsu. Kita gambarkan ada gambar bayang-bayang itu. Dia bikin lagi yang palsu, ada gambar bayang-bayang. Saya bilang kalau gitu gimana Bapak bisa tahu yang palsu sama yang asli? Oh gampang. Setiap hari saya perhatikan yang asli. Tiap hari saya pegang yang asli. Sehingga ketika yang palsu saya lihat, baru lihat aja saya udah berasa. Meskipun saya nggak tahu mana palsunya, tapi ketahuan ini pasti palsu. Saya percaya kalau kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, kita baca Alkitab, kita doa dan menyembah Tuhan setiap hari. Waktu sesuatu yang palsu tiba, kita langsung tahu kebenarannya. Amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus 12 ayat 1-11. Rupa-rupa karunia tapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui apa? Kebenarannya. Rupanya soal palsunya karunia bukan hanya di abad ke-21 ini. Tapi dari zaman Paulus sudah ada upaya setan untuk membingungkan tubuh Kristus dengan kepalsuan ini. Ayat yang kedua. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Alkitab berkata, di dalam diri manusia ada roh yang mengendalikan. Dan yang saya tangkap pemahamannya, Roh Kudus akan bekerja sejauh yang kita berikan kesempatan. Saya ulangi. Roh Kudus hanya bisa bekerja sejauh yang kita beri kesempatan. Karena saya percaya He is a gentle spirit. Amin. Artinya begini. Kita nggak bisa bilang 100% orang ini dipenuhi Roh Kudus atau 100% orang ini tidak dipenuhi Roh Kudus. Ada orang-orang yang memberi tempat 90% pada Roh Kudus dalam hidupnya. Dan 10% dia masih simpan untuk hal-hal duniawi. Oh saya udah bertobat semua pendeta, saya penuh Roh Kudus, saya berbahasa roh, saya penyembahan, saya setiap minggu ke gereja, tiap hari saya baca Alkitab, cuman merokok belum saya lepas. Karena ini sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Haleluya. Saya sudah penuh Roh Kudus pendeta. Dari ujung kepala sampai ujung kaki kuasa kemuliaan Tuhan nampak. Hanya mulut saya masih saya pakai untuk ngomongin orang. Ada orang-orang yang bilang, oh hidup saya pokoknya Roh Kudus sudah ambil alih. Cuma nonton film cabul masih belum bisa. Ini kan hiburan. Haruskah saudara berkata orang-orang seperti itu masih diikat setan? No, bahasa yang tepat saya bilang masih tertipu oleh setan. Jangan saudara bilang orang ini gak beres. Loh, itu yang saya bilang. Ada banyak orang tawar hati dalam pelayanan. Karena ngelihat orang ini pendeta kalau berdoa pendeta, sampai menangis, sampai getar-getar begitu. Tapi gak taunya, kalau minjem duit gak pernah balikin. Berarti itu roh setan kali yang dia sembah. No, dia menyembah benar roh Allah. Cuman dia masih sisakan pertobatannya. Karena iblis itu tidak ada yang baik dari setan. Apa? Tidak ada yang baik dari setan.
Setan gak punya sesuatu yang baik. Satu-satunya hal baik, tapi jangan ngomong sama gereja lain. Kalau gak saya dikomentarin. Dia cuman gak maruk. Jadi iblis kalau dikasih ruangan kecil, dia nikmati. Gak apa-apa kamu penuh Roh Kudus. Gak apa-apa kamu pelayanan di Glow. Yang penting mulut kamu sekali-sekali saya pinjam. Karena iblis butuh juga pelayan-pelayan Tuhan yang mulutnya masih ember. Yang suka ngomongin orang. Tahu nggak? Iya itu kan dia. Iya, dari Glow berdiri kan sama-sama kan kelihatan. Kayak sebab yang kayak gitu yang bisa bikin perpecahan. Betul nggak? Karena kalau teroris dari Yaman tiba-tiba masuk ke Glow, nggak bisa bikin Glow pecah. Semua langsung ini. Kuasa-kuasa setan aku patahkan, aku hancurkan dalam. Kalau teroris dari Yaman. Tapi kalau sesama pelayan Tuhan, yang bikin gereja pecah seringkali bukan setan, tapi bacot. Bilang sama sebelah saudara, lu salah satunya enggak? Ada orang gak mau ke gereja lagi bukan karena setan. Dia gak pernah lihat setan. Cuman dia gak pernah ke gereja lagi karena gak tahan bacot dari pelayan Tuhan. Gak tahan sama bacotnya orang Kristen. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi ya udah dengar belum? Kan itu iya udah dulu tuh kan. Memang gitu orangnya. Gue ngeliatnya. Pas orangnya lewat, shalom. Setan bilang anak kok lebih setan dari kita katanya. Jadi orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus bukan berarti sudah beres. Orang kalau sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia harus berjuang untuk tidak memberi kesempatan sekecil apapun untuk setan. Makanya Yesus ingatkan murid-muridnya. Berdoa dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh yang penurut tapi daging lemah. Jadi di daging yang lemah itu, di tengah kelemahan kita, iblis mau masuk. Makanya Yesus bilang apa? Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Pertanyaan saya, Yesus bisa dobrak gak? Bisa, but he don't want. He doesn't want. Dia gak mau. Kenapa dia gak mau? Karena dia sudah memberikan kepada kita yang namanya free will. Makanya untuk itu Yesus bilang, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Yesus bisa gak ambil semua kekhawatiran kita? Bisa. But he doesn't want to. Makanya Yesus bilang apa? Mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Bisa gak Yesus angkat semua beban berat kita? Sangat bisa. But he doesn't want to. Kenapa dia gak mau? Dia memberi kesempatan buat kita dengan free will yang ada pada kita untuk menyerahkan semuanya. Sampai di sini ngerti gak? Jadi ada orang dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Cuman kupingnya yang belum Kristen. Dia mungkin gak suka ngomongin orang tapi senang dengar berita. Jadi itu gimana? Oh ya, oh haleluya, oh ya. Terus. Jadi orang kalau dipenuhi Roh Kudus, pastikan dia punya tanggung jawab untuk membereskan yang belum beres. Karena iblis, sekali lagi saya bilang, gak ada sesuatu yang baik. Satu-satunya dia gak maruk. Dikasih lubang kecil saja, kesempatan kecil dia masuk. Makanya jangan beri kesempatan kepada iblis. Ada orang sudah penuh Roh Kudus. Cuman genit banget. Gak boleh lihat cewek.
Apa sih lu? Mengagumi ciptaan Tuhan. Apa mengagumi ciptaan Tuhan? Tapi ibu-ibu juga ada yang genit. Cuman bedanya kalau laki-laki kan kalau genit kan gini. Kalau ibu-ibu nggak gitu. Ibu-ibu kalau genit gini. CCP, curi-curi pandang. Ada yang ngeliatin saya gini. Mungkin dalam hatinya, kok dia tahu? Saya pernah 7 tahun jadi perempuan, tahu? Gila kali. Ya kan? Jadi sekali lagi, coba lihat firman Tuhan bilang apa. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Jadi gini, orang meskipun sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau dia bertindak hal-hal yang salah, itu bukan karena Roh Tuhan. Roh lain yang membimbing dan mengarahkan dia. Ngerti gak maksud saya? Jelas? Karena seharusnya yang ada Roh Kudus akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Berarti segala dosa ditinggalkan, segala kebenaran ditegakkan. Klik. Ayat 4. Ada rupa-rupa karunia. Tapi satu roh. Jadi ada rupa-rupa model dalam pelayanan, tapi roh yang sama yang ngatur. Ada rupa-rupa pelayanan, ada rupa-rupa penafsiran. Tapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah lah satu yang mengerjakan semuanya dalam ini yang banyak orang gak bisa ngerti. Rupa-rupa model, rupa-rupa pelayanan, rupa-rupa penafsiran. Pokoknya orang sekarang beda sedikit sesat. Kalau saya dari gereja yang tepuk-tepuk tangan, lihat gereja yang tidak tepuk tangan, langsung saya bilang sesat. Kalau gereja saya tidak percaya penyembahan dalam bahasa roh, lalu saya melihat orang berbahasa roh, saya bilang sesat. Jadi definisi sesat telah didegradasi. Yesus bilang kamu sesat jika kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Tapi sekarang definisi sesat, segala sesuatu yang saya tidak terima. Kalau ada pendeta doakan orang, jangankan jatuh, goyang aja enggak. Tapi kalau dia lihat ada pendeta lain doakan orang jatuh, sesat. Orang Papua bilang, adek kau pikir sesat gampang kak? Hari ini saya mau sudah mengerti kebenaran. Bahwa ada rupa-rupa perbuatan yang ajaib. Ada rupa-rupa model pelayanan. Selama meninggikan Kristus. Selama meluaskan kerajaan Allah. Selama membahas firman Tuhan. Selama dibimbing oleh Roh Kudus. Kita percaya itu berasal dari Tuhan. Amin. Selama sudah tidak meninggikan Yesus. Selama tidak lagi mengkhotbahkan firman. Selama hanya menonjolkan diri sendiri, itu baru perlu kita ragukan. Kita lihat selanjutnya. Aha. Klik. Tetapi kepada tiap-tiap orang, saya senang istilah ini, dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada orang yang punya karunia. Bahasa saya lebih tepat, dititipkan oleh Tuhan. Yang punya karunia siapa? Tuhan. Kita hanya contohnya, orang yang punya karunia kesembuhan, setiap doain orang pasti sembuh nggak? Belum tentu. Saudara-saudara yang merasa saya tidak punya karunia kesembuhan, saudara doakan orang sakit, pasti nggak sembuh nggak? Belum tentu. Kalau Tuhan memberi kepercayaan, tiba-tiba orang itu sembuh. Jangankan orang itu, sampai lu sendiri kaget. Sembuh ya? Ya ampun. Kok bisa? Karena itu barang titipan. Sama-sama bilang sama saya, penyataan roh. Kepada
tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan, atau terjemahan aslinya bukan bilang memberikan, tetapi memanifestasikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain, roh yang sama berkarunia dengan memberikan karunia atau memanifestasikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan atau marifat. Iya kan? Ada orang lagi stres, setelah memberi konseling, tetapi konseling sudah sangat menyentuh. Itu bukan karena kata-kata sudah bagus, tapi karena hikmat roh Tuhan. Amin. Tiba-tiba sudah merasa ada sesuatu, sudah menyampaikannya. Itu bukan ahli nujum, tapi kata-kata pengetahuan. Tuhan mulai sampaikan buat saudara. Amin. Nah, dasarnya bukan karena sudah mencari karunia, dasarnya karena sudah ingin jadi berkat. Ngerti gak maksud saya? Jadi karunia bukan untuk berkompetisi, tapi karunia untuk meluaskan kerajaan Allah. Makanya saya terlalu percaya bukan hanya pendeta yang bisa dapat karunia, tapi semua orang yang mau jadi berkat. Amin. Selanjutnya klik. Kepada yang seorang, roh yang sama memanifestasikan iman. Kepada yang lain ia memanifestasikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa atau memanifestasikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain ia memanifestasikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini yang minggu lalu saya singgung. Minimal setiap kita berdoa untuk ini. Kepada yang seorang ia memanifestasikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memanifestasikan karunia untuk apa? Menafsirkan bahasa roh itu. Jadi lepas daripada perdebatan hari-hari ini, harus kita ketahui karunia itu memang ada. Amin. Kalaupun ada palsunya, biarin aja. Kita gak tertarik dengan palsunya. Karena Alkitab bilang, Allah akan memberikan roti kepada anaknya yang minta roti dan tidak akan memberikan ular. Dan Allah akan memberikan Roh Kudus kepada setiap mereka yang memintanya. Jelas ya, kita lihat selanjutnya. Ayat 11 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi bukan hanya hamba Tuhan. Engkau mahasiswa kah? Engkau ibu rumah tangga kah? Engkau pedagang kah? Engkau pengusaha kah? Engkau kaum profesi kah? Engkau bisa menerima karunia Roh Kudus. Gak ada yang bilang amin. Gue udah semangat begini. Siapapun saudara, engkau bisa menerima karunia Roh Kudus. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya bisa menerima karunia Roh Kudus. Saudara yang ada di rumah ketik di live chat, saudara, saya bisa menerima karunia Roh Kudus. Yes, saya bisa menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Klik. Nah, saya catat di sini bahwa pada dasarnya Tuhan mempersiapkan serta menyediakan, bahkan Tuhan mau anak-anaknya dipenuhi dengan karunia-karunia Allah. Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu kekurangan kita, Tuhan tahu segala kemampuan kita. Tapi Tuhan juga tahu apa yang Dia sudah persiapkan buat kita. Amin. Nah, kalau Tuhan mau kita dipenuhi dengan karunia-karunia Allah, berarti kenapa ada banyak kebingungan tentang karunia-karunia Allah? Saya berani ambil kesimpulan itu permainan setan, itu permainan setan. Karena sesuatu yang Tuhan mau pasti akan coba dihalangi setan. Jelas nggak sampai di sini?
Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya tidak boleh tertipu. Jadi jelas ya. Tuhan maunya engkau dipenuhi dengan karunia-karunia Allah. Oh, setan tahu kalau engkau masuk dalam rancangan Allah pasti hal-hal dahsyat akan terjadi. Setan coba menghalanginya, menghambatnya, membingungannya. Sampai ada banyak orang bilang, yang penting saya udah bertobat, sudah dibaptis, udahlah nggak apa-apa lah, yang penting saya nanti mati masuk surga. Betul. Tapi kita tidak mau sia-siakan hari-hari kita di muka bumi. Kita mau jadi berkat yang besar. Kita mau jadi alat dalam tangan Tuhan. Kita mau lewat hidup kita kerajaan Allah diluaskan, nama Yesus dipermuliakan. Dan setuju katakan amin. Klik. Sehingga saya simpulkan gini, pada dasarnya karunia Allah sangat penting bagi kita. Coba lihat ayat ini. Roma 1 ayat 11 sampai 12 bilang, sebab kata Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, aku ingin melihat kamu, dengan lain kata aku ingin datang ke Roma. Untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Untuk mengarahkan kamu, mengajar kamu, mendoakan kamu. Supaya kami mengerti tentang karunia-karunia rohani. Sehingga kamu lebih kuat, sehingga kamu, terjemahan aslinya bilang, supaya kamu hidup lebih efektif. Supaya kamu hidup lebih bermanfaat. Supaya kamu hidup lebih jadi berkat. Yaitu, supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur. Boleh melihat langsung karya-karya Allah yang luar biasa oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Klik. Nah, saya coba pelajari. Kenapa karunia Allah itu penting? Yang pertama saya simpulkan. Karena karunia seringkali merupakan konfirmasi penyertaan Tuhan buat kita. Jadi gini. Setiap orang yang melayani pasti pernah masuk dalam fase yang bernama kejenuhan. Tuhan betul gak ya pakai saya? Tuhan kasih 2 tanda kepada Musa. Tanda pertama adalah tongkat menjadi ular. Setiap kali Musa ragu, Musa akan lempar tongkat. Dan tongkatnya menjadi ular, dia pegang buntutnya dan ular kembali menjadi tongkat. Dia tahu Tuhan menyertai saya. Tapi di saat-saat tertentu dia gak bisa lempar tongkatnya. Karena itu terlalu open lock, terlalu terbuka. Dia punya satu tanda tertutup lainnya. Kalau dia sedang ragu, dia akan masukkan tangannya ke jubahnya. Waktu dia tarik, tangan itu terkena kusta. Dia masukkan lagi. Dia tarik lagi, tangan itu sembuh. Musa tahu bahwa Tuhan menyertainya. Di akhir zaman Tuhan menuntun kita lewat Roh Kudus. Karunia-karunia dalam pelayanan adalah konfirmasi bahwa kita tidak melayani dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Roh Tuhan yang mengurapi kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, kenapa karunia penting? Karena karunia membuat pelayanan kita selalu mengandalkan Tuhan. Dengan karunia kita tahu we are not the master. Dengan karunia kita tahu we just only the tool. And the master is God. He's the one that do the ministry. Dialah Tuhan yang melakukan perbuatan dan pekerjaannya. Sama-sama bilang sama saya hanya alat. Makanya pelayan Tuhan gak ada yang tengil. Gak ada yang belagu. Karena kita tahu kita ini hanyalah hamba-hamba Kristus yang tidak berguna. Jadi jangan karena pelayanan kita ada karunia terus kita pikir karunia bagian dari kasta. Kalau yang pelayanannya cuma biasa, wah itu kastanya sudra itu. Tapi kalau pelayanannya, wah ada urapan, banyak orang disembuhkan, wah itu karunianya atau kastanya Brahmana. No. Yang harus disembah hanya Yesus. Kita ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna, tapi diangkat karena kasih anugerahnya, diperlengkapi dengan kemuliaannya, dijadikan alat bagi kemuliaan yang layak menerima mahkotanya. Saja katakan amin. Yang ketiga, kenapa karunia penting? Karena karunia membuat pelayanan kita efektif dan apa? Berbuah. Tuhan gak mau kita GGD, gitu-gitu doang. Tuhan mau hidup kita dahsyat. Tuhan mau hidupmu
Dahsyat. Siapa Yusuf? Hanya budak. Tapi Tuhan beri karunia sehingga hidupnya dahsyat. Siapa Musa? Anak yang ditinggalkan di Sungai Nil. Tetapi Musa jadi dahsyat. Kenapa? Karunia Allah. Siapa Daniel? Hanya orang buangan di tanah Babel. Kenapa dahsyat? Karena karunia Allah. Siapa kita? Orang-orang yang gak jelas. Tetapi hidupmu dapat dahsyat ketika karunia Allah menyertai kehidupanmu. Yang setuju katakan, yeah. Selanjutnya, kenapa karunia Allah penting? Karena karunia membuat pelayanan kita memuliakan Kristus. Dengan karunia kita tahu, Dia harus semakin bertambah supaya kita semakin berkurang. Amin. Karena dengan karunia kita tahu gak ada yang bisa ditonjolkan dalam diri kita. Gak ada yang bisa ditinggikan dalam diri kita. Karena bukan kita, tetapi Kristus. Makanya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa. Makin kita menyadari karunia-karunia Allah. Yang pertama, kita makin cinta Yesus. Yang kedua, kita makin benci dosa. Yang ketiga, kita makin mau mendekat kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita makin siap buat apa saja bagi kerajaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, saya coba simpulkan. Namun jika kita mau jujur, seringkali justru pelayanan dan pengajaran tentang karunia menjadi sumber banyak perpecahan gereja. Why? Kenapa? Yang pertama saya pelajari. Karena setan gak suka kita melayani dengan karunia. Setan tahu persis kalau kita melayani dengan karunia, kita akan meruntuhkan banyak tembok-tembok yang menghambat pekerjaan Tuhan. Amin. Makanya setan gak peduli kita melayani, sejauh kita tidak melibatkan karunia Allah di dalamnya. Karena dalam hidup saya percaya karunia Allah akan menuntun kita pada hal-hal yang mustahil. Ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang mustahil, jangan putus asa. Tutup mata, angkat tangan dan berkata, this is your time. Ini waktumu untuk bertindak. Karena ketika Allah bertindak, Alkitab berkata, yang lekak-lekuk diratakan. Alkitab berkata palang-palang besi dipatahkan. Tembok-tembok tembaga dihancurkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kenapa justru pelayanan dan pengajaran tentang karunia? Kalau kita mau jujur, kita perhatikan banyak perpecahan gereja. Banyak keributan hamba-hamba Tuhan. Banyak mulainya gereja baru. Seringkali karena ketidaksetujuan, karena keributan tentang pemahaman tentang karunia. Yang pertama, karena itu memang ide setan. Setan tidak suka kita melayani dengan karunia. Yang kedua, karena tanpa disadari, orang yang melayani dengan karunia seringkali tertipu. Sehingga mulai berkompetisi karena mereka merasa, tadi saya bilang, kastanya lebih tinggi. Oh, kasta saya kasta pelayanan kesembuhan. Oh, kasta pelayanan saya kasta pelayanan urapan. Jadi beda. Emang saudara pikir di sorga nanti ada pengumuman juara? Ukuran Tuhan bukan siapa yang terhebat, terjago, terluar biasa. Tapi ukuran Tuhan siapa yang setia, siapa yang bertahan, siapa yang hidup benar, siapa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kenapa pelayanan tentang kuasa ini justru mendatangkan perpecahan? Karena orangnya sendirilah yang kemudian berkompetisi dan merasa lebih hebat. Yang ketiga, kenapa justru pelayanan dan pengajaran tentang karunia menjadi sumber banyak perpecahan gereja? Karena banyaknya para pelayan yang pelayanannya diperlengkapi dengan karunia-karunia Allah kurang memohon kerendahan hati. Secara jujur,
tidak bisa kita pungkiri. Pelayanan dalam karunia mendatangkan pujian tersendiri. Orang-orang yang pelayanannya, istilah saya bilang, diberkati dengan karunia-karunia, itu mendatangkan kekaguman tersendiri. Orang-orang pulang ibadah berkata, waduh, pelayanannya luar biasa. Waduh, waktu saya di jamaah, wah saya rasakan sesuatu. Waduh, beda sama yang lain. Ada orang-orang yang kalau dia penyembahan, waduh, hadirat Tuhan begitu nampak. Semua jemaat bilang, saya rasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini pasti mendatangkan kebanggaan tersendiri. Tetapi jangan curi kemuliaan Tuhan. Sehebat apapun pelayananmu, sehebat apapun pujian orang kepadamu, kita tetap harus sadar, kita hamba-hamba yang tidak berguna, bisa ada karena rahmat dan anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, kenapa pelayanan dan pengajaran tentang karunia justru menjadi sumber perpecahan banyak gereja? Karena kita tidak siapan menerima kenyataan adanya perbedaan-perbedaan dalam pelayanan. Iya dong. Ada yang pelayanan yang mengarah pada kesembuhan. Ada yang pelayanannya dengan doa. Ada yang pelayanannya konseling. Ada yang pelayanannya bantu orang susah. Pertanyaan saya, pelayanan mana yang terbaik? Jawaban saya kembali, tidak ada pelayanan yang terbaik. Itu sama seperti di rumah. Rumah orang-orang kaya, ada babysitter, ada satpam, ada chef, ada tukang taman, ada pembantu rumah tangga. Pertanyaan saya, siapa yang terbaik di antara mereka? Bukan yang terbaik di antara mereka. Kita nggak bisa mengukur mana yang lebih baik, satpam atau babysitter. Yang penting masing-masing lakukan tugasnya. Yang penting lakukan bagiannya. Lakukan dengan tulus hati, lakukan dengan setia. Tuhan di sorga yang akan memberkati dengan kemuliaan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan. Karena yang terbaik adalah semua bekerja sama. Amin. Perbedaan dalam tubuh Kristus bukan untuk bersaing satu sama lainnya. Perbedaan pelayanan dalam tubuh Kristus harusnya saling melengkapi. Ada gereja-gereja yang pengajaran tentang akhir zaman luar biasa. Ada yang pengajaran tentang doa luar biasa. Ada yang pelayanan yang tentang urapan luar biasa. Tetapi ingat, semuanya tetap harus saling melengkapi. Cuman urapan tanpa doa nggak ada artinya. Makanya iblis nggak peduli, masing-masing dengan kehebatannya iblis tahu persis. Selama gereja Tuhan tidak saling melengkapi, kita lemah. Saya bersyukur hari-hari ini kesempatan untuk menerima firman Tuhan makin terbuka. Setelah mau dengar pendeta dari gereja manapun, dari daerah manapun sudah bisa sekarang. Buka aja di YouTube. Amin. Dengan itu Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kita semua saling melengkapi. Sehingga gereja Tuhan kuat. Anak-anak Tuhan dahsyat. Udah bukan saatnya lagi pendeta berkata itu jemaat saya. Itu adalah pengerja saya. Itu adalah orang saya. Kita semua sadar kita hanya hamba. Itu jemaatnya Tuhan Yesus yang sedang bekerja bagi kerajaannya. Berikan tepuk tangan. Dan sebagai penutup, saya simpulkan begini, kesimpulan akhirnya. Kalau saudara bertanya, what is the conclusion? Apa kesimpulan akhirnya? Saya catat ada 4 hal. Yang pertama, bicara tentang karunia. Setiap orang percaya, siapapun dia. Ya tapi saya masih banyak kekurangan, saya belum sempurna, saya belum terlalu hidup dalam kekudusan. Tapi engkau berhak menerima karunia Allah. Jangan kudus dulu baru menerima karunia Allah. Di tengah kekurangan kelemahan kita minta karunia Allah. Dan karena kita didorong oleh karunia Allah, makin hari kita terdorong untuk hidup dalam kesempurnaan.
Amin. Yang kedua, setiap orang percaya wajib menghargai karunia-karunia Allah. Kita nggak akan pernah bisa dapat karunia Allah kalau kita tidak menghargai. Alkitab bilang jangan buang mutiara ke mulut babi. Tuhan mau perlengkapi setiap orang dengan karunia. Tapi pertanyaannya, kita memanfaatkannya enggak? Kita bisa menghargainya enggak? Kita punya passion enggak untuk itu? Kalau kita berani menghargai, makanya Alkitab bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Saya berdoa hari ini setelah saudara terima firman Tuhan, biarlah saudara terarah pada passion saudara. Passion saya ini apa sih? Saya pengen nolong orang dalam bidang apa sih? Saya ini gak tahan gitu kalau lihat orang sakit. Saya ini kalau ada orang ada masalah tuh saya pengen doain aja gitu. Nah ketika saudara mulai bertindak, manifestasi karunia itu dipercayakan pada saudara. Saya berdoa supaya saudara bisa menghargai karunia-karunia Allah. Karena doa saya setiap jemaat yang ada di gereja, setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing, dia grab the message. Dia menghargai karunia Allah. Dan sesuatu yang dahsyat Tuhan mulai nyatakan buat hidupnya. Haleluya. Yang ketiga, setiap orang percaya perlu menyadari bahwa karunia-karunia Allah berbeda-beda. Untuk setiap orang ada yang Tuhan percayakan. Dan kalau kita berbeda, it's okay. Orang yang tidak mengerti tentang perbedaan, bahasa saya bilang orang yang cupet, itulah yang senang menyerang, mengkritik. Karena buat dia gereja yang terbaik adalah gereja kami, ajaran kami, teologi kami, doktrin gereja kami. Tapi saya percaya, tidak ada satu denominasi gereja yang bisa menyelamatkan seluruh dunia. Setuju? Tidak ada satu pendeta yang bisa menyelamatkan seluruh dunia. Makanya doa Yesus, jadikan mereka satu supaya dunia percaya, supaya dunia diselamatkan, supaya dunia melihat kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kesimpulannya, kalau kita bicara tentang karunia Allah dan orang percaya, yang pertama, orang percaya berhak menerima karunia-karunia Allah. Yang kedua, orang percaya wajib menghargai karunia-karunia Allah. Yang ketiga, orang percaya perlu menyadari bahwa karunia-karunia Allah setiap orang berbeda-beda. Dan yang keempat, orang percaya harus menyadari dengan karunia-karunia Allah, biarlah kita semakin memuliakan dan meninggikan Kristus. Karunia-karunia Allah bukan supaya kita cari duit. Karunia-karunia Allah bukan supaya gereja kita lebih besar. Bukan supaya nama kita lebih hebat. Bukan supaya hidup kita lebih dikagumi orang. Siapapun saudara, ibu rumah tangga kah, bisnismen kah, kaum profesi kah, mahasiswa kah, doa saya engkau punya kerinduan, Tuhan pakai hidupku dengan apa yang ada padaku, orang melihat kemuliaan Kristus. Pada akhirnya setiap lutut akan bertelun, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, baik kemuliaan Bapa di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. selamanya. Selamanya Kau kepadamu. segala-galanya. Kau segalanya hidupku. Semua katakan Yesus, haleluya. padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selama-lamanya. Selamanya kepadamu. Kau segala-galanya. Segalanya hidupku. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Kita datang pada Tuhan.
kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Izinkan saat ini di minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, baik saudara yang ada di rumah maupun saudara yang ada di gereja, saatnya kita bukan hanya diselamatkan, bertobat dan tunggu nanti ada trompet Allah berbunyi dan kita masuk surga. Tapi saatnya sementara kita menantikan panggilan Allah, kita bekerja keras. Setiap saudara diberikan Tuhan karunia, gift of the Spirit. Setiap saudara diberikan talenta oleh Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau setia dalam perkara kecil, engkau memakai bagi kerajaannya, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar bagimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Gak ada satu orang pun yang bisa bilang, saya gak punya apa-apa, saya gak bisa apa-apa. Pertanyaannya, mau gak bertindak? Mau gak melangkah? Orang dunia pakai apapun yang dia punya untuk terkenal, untuk kaya, untuk sukses. Tapi anak Tuhan pakai apapun yang ada padanya untuk memuliakan Kristus, untuk menjadi warga sorga, untuk meluaskan kerajaan Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau seorang yang skeptis, mungkin kau seorang yang apatis, mungkin kau kecewa karena berbagai perdebatan, sampai kau berkata, udahlah aku pusing sama tuh karunia-karunia. Terlalu banyak kepalsuan. Palsu bukan tanda nggak ada yang asli. Tetapi palsu adalah tanda bahwa iblis licik. Tapi tugas kita mengetahui kebenarannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi secara jujur belum 100% diatur oleh Roh Kudus. Masih ada banyak celah-celah dosa dalam pikiran saya, dalam hidup saya, dalam keseharian saya. Dan hari ini saya dengar firman Tuhan, saya harus 100% serahkan pada pengaturan Roh Kudus. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, ingat, engkau sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Engkau sudah menjadi satu dengan kuasa kematiannya. Berarti engkau berhak untuk menjadi satu dalam kuasa kebangkitannya. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau layak menerima karunia-karunia Allah. Jika itu doamu, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, di ibadah yang penuh berkat, penuh mujizat ini, baik kami yang di rumah maupun kami yang ada di gereja, kami tahu persis Roh Kudus sedang mengajar kami banyak hal tentang karunia-karunia. Dan intinya Tuhan mau hidup kami jadi berkat. Intinya Tuhan mau hidup kami berbuah efektif untuk kerajaan sorga. Sehingga sementara kami di muka bumi, hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau hidup biasa-biasa. Kami tidak mau hidup begini-begini saja. Kami mau hidup berarti, bermanfaat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu dengan apa yang ada pada kami mempersembahkan semuanya. Supaya Yesus dimuliakan, Yesus diagungkan, Yesus ditinggikan. Kami bisa nolong banyak orang. Kami bisa menginspirasi banyak orang. Kami bisa menyelamatkan banyak orang. Kami bisa jadi berkat untuk banyak orang. Yesus terlalu baik buat kami. Masakan kami cuma pikirkan diri kami sendiri? Cukup berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan apakah kami balas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Terima kasih Bapa. Lihat tangan-tangan yang terangkat, yang mungkin sedang kecewa, yang mungkin sedang putus asa, yang mungkin sedang bingung, yang mungkin sedang berkata, Tuhan, pakai hidup saya. Saya mungkin gak bisa berkhotbah, saya mungkin gak bisa pelayanan di gereja, tapi saya bisa jadi berkat dengan apa yang ada pada saya. Saya mau hidup saya berarti, berguna buat banyak orang. Karena itu saya gak mau main-main dalam hidup saya. Saya mau serius. Karena inilah pelayanan saya, inilah arti hidup saya. Untuk meninggikan Kristus. Terima kasih Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Anugerah-Mu dinyatakan. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu ya Allah. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Tuhan arahkan kami untuk berjalan dalam karunia-karunia Allah. Memuliakan Kristus, membawa damai, menjadi berkat. Dan meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin.